Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firgi Alfarido, nomor 240621401044. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firgi Alfarido, NIM saya 240621401044. Saya dari kelompok 1. Jadi bisa teman-teman lihat di belakang kita ini ada sebuah rangkaian hidrolik industri, ini mana rangkaiannya itu bisa mendekat terdiri dari yang awalnya itu terdiri dari 2 motor listrik, fan, lalu tangki oli. Yang dimana sistem kerja rangkaiannya itu dimulai dari menyambungkan aliran listrik menuju ke 2 saklar untuk 2 motor. Yang dimana satu saklar untuk motor penggerak pompa oli yang dari tangki, dan satunya itu penggerak oli dari dalam oil cooler. Yang dimana itu fan cooler ini fungsinya mendinginkan oli ketika sudah panas mengerjakan rangkaian, yang nantinya akan dipompa dari motor listrik satu ini yang menggunakan sistem gear pump dari dalam porosnya ini, yang nanti akan dialirkan ke sirip-sirip di dalam oil cooler ini, yang nanti akan dibantu dinginkan oleh kipas fan. Dan ketika selesai didinginkan, aliran oli tersebut akan kembali lagi ke tangki. Sedangkan satu motor berikutnya di belakang, yang dimana ini saklar yang bisa dipisah, dan ketika kita nyalakan sama prinsipnya itu ada dihubungkan oleh poros yang ada kopingnya menuju ke gear pump, yang nanti akan berputar lalu memompa oli dari tangki, yang nantinya akan mengalir langsung ke ball valve, yang kemudian ketika dibuka akan langsung mengalir ke flow meter dan akan menghitung berapa laju alirannya. Dan rangkaian selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hanif dari kelompok 1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu proses rangkaian dalam sistem hidrolik, yang dimana pada saat setelah masuk ke dalam motor listrik, kemudian pompa dan mengalirkan oli, langkah selanjutnya yaitu masuk ke dalam yang namanya ball valve. Dari ball valve ini masuk ke dalam flow meter, yang dimana ini akan menghitung seberapa banyak oli yang masuk ke dalam sistem hidrolik ini. Dan untuk flow meter ini menggunakan sebuah satuan yaitu liter. Setelah masuk ke dalam flow meter, aliran oli yang terdapat pada ini masuk ke dalam yang namanya pressure gauge. Pressure gauge ini adalah menghitung tekanan ataupun dorongan dari oli yang telah masuk ke dalam rangkaian hidrolik ini. Dan untuk satuannya yaitu PSI. Selanjutnya, setelah masuk ke dalam pressure gauge, di sini ada 2 rangkaian yang masuk, yaitu pada butterfly katup sama yang namanya relief valve. Di sini terdapat ada 2 butterfly katup, yang dimana pada saat yang masuk ke dalam butterfly yang ini, dia masuk ke dalam katup 3/3, yang dimana pada saat masuk ke sini dia langsung mengalir ke dalam tangki. Namun ketika kita sudah mendorong ke dalam, maka saluran yang ini ketutup dan saluran yang satunya ini kebuka. Dia langsung masuk ke dalam silinder dan membuat silinder itu naik. Pada saat kita setelah tidak didorong lagi, maka dari oli yang ini ketutup, maka jadi silindernya itu turun, dan oli yang masuk dari sini akan turun ke dalam yang namanya tangki. Begitu juga dalam katup yang keduanya, yaitu pada saat oli masuk ke dalam sini, dia masuk ke dalam katup yang namanya katup 4/3. Dalam sini masuk ke
setelah masuk ke dalam mode netral, dia masuk ke saluran ini, masuk ke dalam tangki. Dan untuk kedua katup ini masih ketutup. Dan ketika kita mendorong, katup yang ini masih tetap masuk, tetapi yang katup yang ini masuk juga. Setelah masuk ke dalam sini, alirannya masuk ke sini dan membuat silindernya itu naik. Ketika ini kita tidak dorong, maka silinder yang ini dorong lagi ke sini dan berujung masuk ke dalam tangki. Begitu selanjutnya. Baik, itu saja ya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan gimana cara menghidupkan silindernya, gimana cara menghidupkan mesin, habis itu menggerakkan silinder, terus menurunkan silinder. Baiklah, ini menggunakan kabel 3 pasang. Untuk tekanan pas saat hidup dan silinder belum maju itu ada di 20 PSI. Untuk pertama kita menjalankan katup 3/3 untuk menuju satu silinder. Di sini kita akan mengukur berapa lama waktu naiknya silinder menggunakan stopwatch. Untuk waktu naik silinder membutuhkan waktu sekitar 20,49 detik, dan untuk turun membutuhkan waktu 4 detik. Selanjutnya ada di silinder menggunakan katup 4/3 yang memiliki 2 aliran. Di sini membutuhkan waktu sekitar 6 detik. Untuk turun membutuhkan waktu sekitar 9 detik. Bela untuk tekanan sebelum hidup itu sekitar 15 PSI, dan jika silinder naik tekanannya sampai 40 PSI. Dan pas turun tekanannya sama di 40 PSI. Baiklah, sekian penjelasan pada hidrolik pas waktu relief valve-nya terbuka. Dan dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Alvaro dengan NIM 240621401045. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem kerja hidrolik di industri. Sama seperti rekan saya sebelumnya untuk sistem kerjanya, cuman di relief valve-nya ini keadaan itu tertutup full. Untuk sistem kerjanya seperti ini. Baik, di sini kita akan mengecek untuk kecepatan sama tekanan. Nah, untuk tekanannya itu berada di 60 PSI dan kecepatan naiknya itu di 5 detik, 2.
Kalau untuk turunnya sama, masih di tekanannya tuh di 60 psi, dan untuk kecepatan turunnya tuh di 4 detik,18. Baik, untuk kesimpulan tuh ya, saat rel valve ini tertutup itu tekanannya lebih besar dari saat rel valve-nya terbuka, karena aliran fluidanya itu terkunci, tidak masuk lagi ke dari sini masuk ke tangki. Jadi alirannya fluidanya itu hanya masuk ke katup-katup ini, makanya tekanannya itu lebih besar. Cukup sekian dan terima kasih.